Baik, puji Tuhan, selamat siang Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan. Apakah ada pengumuman? Ya, sebelum dengar firman Tuhan, coba ada sedikit saja informasi untuk kita saudara. Iya, komsel kita sudah ada di 5 tempat ini saudara. Jika saudara kebetulan agak dekat bisa bergabung dengan tempat-tempat yang ada. Atau saudara mungkin merasa terlalu jauh, saudara bisa lapor ke kita. Jika di rumah saudara ada berapa orang kepengen dibuat grup bersama ya. Kemudian hari Rabu yang akan datang, anak-anak Sunday School akan kita bawa untuk berkunjung ke sebuah panti asuhan di daerah Simalingkar B ya, bakti sosial. Supaya anak-anak sejak masa kecil mereka juga tahu kehidupan yang lain. Teman-teman yang sebaya mereka seperti apa. Jadi mereka juga bisa mulai punya hati yang memberkati orang lain. Seperti itu ya. Baik, itu saja. Baik. Saudara-saudara kasih Tuhan, hidup ini sebuah teka-teki. Ada orang mengatakan hidup ini sebuah perjalanan. Ada orang mengatakan hidup sebuah perlombaan, pertandingan. Banyak istilah orang untuk mendefinisikan kehidupan kita. Banyak hal sudah kita lalui di hidup ini yang mungkin kadang-kadang terlupakan oleh kita, tetapi ketika ketemu teman kita, kita diingatkan kembali, baik itu pengalaman manis, pengalaman pahit. Satu hal saudara yang perlu kita pahami, hidup ini sebuah rangkaian. Hari ini ada, karena hari kemarin ada untuk kita. Saudara hari ini ada, jam ini ada di sini, karena tadi saudara memutuskan meninggalkan rumah saudara untuk berangkat ke sini. Jadi hidup ini sebenarnya hari demi hari kita melangkah itu karena memang ada kaitan dengan yang sebelumnya dan sesudahnya. Sehingga tidak salah orang mengatakan hari ini adalah akibat hari kemarin dan hari esok adalah akibat hari ini. Artinya apa? Apa yang kita putuskan hari ini, apa yang kita lakukan hari ini itu akan berkelanjutan untuk besok dan seterusnya. Karena itu perkenankan saya mengajak kita untuk mengatakan hidup ini sebuah teka-teki atau puzzle. Puzzle kehidupan. Mari kita belajar dari sebuah sejarah yang dicatat dalam Mazmur pasal 78 tentang puzzle kehidupan orang Israel. Saudara-saudara menarik ketika dikatakan begini di Mazmur 78 1-4. Nyanyian pengajaran Asaf, pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku. Sendengkanlah telingamu kepada ucapanku. Aku mau membuka mulut mengatakan amsal. Aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala. Yang telah kami dengar dan kami ketahui dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka. Tapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian. Puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Saudara perhatikan di sini, aku mau membuka mulut mengatakan amsal. Aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala. Teka-teki dari masa lalu. Teka-teki puzzle dari masa lalu. Saudara, saya nggak tahu berapa banyak saudara suka main game yang bentuknya puzzle seperti itu, yang bukan perang-perangan gitu ya. Saya lebih suka yang model puzzle daripada perang-perangan. Saudara-saudara, paling kita puzzle itu kalau sampai 10 menit main kadang-kadang orang katakan udah bosan, apalagi nggak nyambung-nyambung gitu ya. Saya pernah hadir atau menginap di satu hotel di luar, dan ada satu ruangan khusus, itu ternyata tempat bermainnya orang-orang tua, jompo. Orang-orang tua suka datang ke hotel itu, kumpulnya di situ. Ada banyak mainan di situ. Salah satunya ada meja besar sekali, hampir 2 meja pingpong. Ternyata itu adalah rangkaian gambar atau puzzle. Jadi tersusun baru sekitar 1/4. Tapi masih ada potongan-potongan numpuk di atas meja itu.
Saya perhatikan kakek nenek datang ke situ, mereka ambil bentuknya, mereka cari ini kira-kira posisi di mana, dia kelilingi, ternyata dia nggak temukan, dia taruh lagi, ambil lagi yang lain. Kadang-kadang mereka bertengkar suami istri. Ini di sini, enggak, ini enggak di sini. Nah coba kan benar enggak di sini kan? Oh iya ya. Itulah hidup. Saya tanya orang hotel, ini meja ini yang isinya puzzle begini, udah berapa lama ada di sini sehingga tersusun seperempat? Orang hotel katakan, udah lebih 5 tahun. Dalam hati saya lebih 5 tahun belum tersusun puzzle-nya. Dia bilang, iya kita siapkan untuk mainan orang-orang tua, supaya nggak pikun. Saudara-saudara, hidup kita juga sama. Pernah nggak saudara berpikir, dari sejak saudara mulai kecil sebenarnya saudara sudah mulai menyusun satu rangkaian gambar dalam hidup saudara. Kemudian ditambah rangkaian gambar berikutnya. Rangkaian gambar berikutnya, rangkaian gambar berikutnya. Yang kadang-kadang kita merasa, kok aku harus mengalami ini ya? Kok aku harus mengalami ini ya? Tapi di kemudian hari kita sadar, oh ternyata ini maksud Tuhan. Itulah yang dimaksud, ini teka-teki dari masa lalu. Hampir sama kan? Siapa yang ngerti ya apa yang terjadi besok? Masih teka-teki bagi kita kan? Ada yang tahu di sini besok mau jadi apa? Apa terjadi? Nah karena itu saudara, dikatakan di sini aku mau membuka mulut mengatakan Amsal, aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala. Saudara tahu orang Yahudi itu kehebatannya adalah orang tua mereka suka bercerita tentang masa lalu bangsa Israel. Termasuk dari mulai Israel keluar dari Mesir. Bahkan sebelum sampai ke Mesir tentang kakek mereka namanya Abraham, buyut mereka. Mereka bercerita. Mereka ceritakan semua perbuatan ajaib yang telah dilakukan Tuhan. Perbuatan ajaib yang telah dilakukan Tuhan. Diceritakan. Ternyata saudara, kehidupan kita ini suatu ketika akan diceritakan orang. Akan dibahas orang kehidupan kita. Pertanyaannya, kalau orang bercerita tentang kita, orang diberkati atau malah sebaliknya? Kalau orang ingat hidupnya kita, kira-kira apa yang terjadi ketika orang tahu hidupnya kita? Satu ketika kira-kira kalau kita udah punya cucu, apa kira-kira yang akan cucu kita ingat dari hidup kita dan ceritakannya pada anaknya? Inilah kehidupan saudara. Karena itu aku mau menyanyikan, aku mau menceritakan. Nah saudara, nyanyian pengajaran Asaf ini adalah kelompok pemuji di Bait Allah pada masa itu. Para penyanyi. Jadi Bani Asaf ini karena mereka seniman, mereka coba menceritakan peristiwa masa lalu dalam bentuk lagu, dalam bentuk nyanyian, dalam bentuk mazmur. Atau sama seperti sekarang seperti storytelling. Menceritakan sesuatu dalam bentuk lagu. Itu mereka lakukan. Dan kalau saudara baca Mazmur 78 ini panjang, 72 ayat. Tapi hari ini saudara nggak bahas semua, nggak usah takut. Saya cukup 8 ayat saja. Selebihnya PR. Saudara baca di rumah. Itulah perbuatan besar Allah di masa lalu. Tapi dahulu aku ingin menceritakan Amsal. Aku ingin menceritakan bentukan teka-teki yang terjadi di masa lalu. Saudara-saudara, mari kita coba lihat. Di ayat yang kelima dikatakan, telah ditetapkannya peringatan di Yakub. Dan hukum Taurat diberinya di Israel, nenek moyang kita. Diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka. Menarik saudara, kenapa dalam Mazmur 78 dia fokusnya kepada Yakub. Sekali lagi, kenapa fokusnya dia kepada Yakub? Karena Yakublah sebetulnya terjadi titik balik menjadi Israel. Saya akan cerita gini, bukan cerita lah. Mari saya ingatkan saudara kepada sesuatu di masa lalu. Dalam Alkitab ini banyak tokoh-tokoh. Ada Adam misalnya yang juga bisa diceritakan, betul? Kemudian ada Nuh dengan peristiwa air bah.
Ada Abraham dengan peristiwa fenomenal yang dia berani tetap beriman menunggu kelahiran Ishak walaupun umur 100 tahun. Dan dia juga punya pengalaman fenomenal ketika dia berani korbankan anaknya dan sebagainya. Kemudian punya anak Ishak. Ishak memang tidak banyak cerita tentang hidup dia. Tapi justru Yakub banyak peristiwa yang dialaminya. Karena itu ternyata pengalaman hidup Yakub ini menarik bagi Bani Asaf. Menarik bagi mereka untuk menceritakan kisah hidup Yakub. Menarik bagi mereka. Ada banyak pelajaran dari hidup Yakub. Beberapa pelajaran saya ingin ajak kita, saya potong-potong aja ya. Namanya juga puzzle kan itu potongan-potongan ya. Jadi saya ambil puzzle-puzzle tertentu aja. Sebab kalau susun semua nanti sampai besok nggak selesai kita. Ya, saya ambil potongan-potongan aja ya. Ini ada di sini kita kira gitu ya. Nah, potongan pertama coba kita ambil dari Kejadian pasal 28 dari hidup Yakub ini. Dicatat di sana ada janji Tuhan pada Yakub, maka bermimpilah ia di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Apa yang terjadi di sini? Nah, Saudara, Yakub itu punya saudara kembar namanya siapa? Esau. Namanya Esau. Tetapi menarik antara dua abang adik ini punya hobi yang sama, yang berbeda. Yakub itu suka ada di rumah, dekat dengan mama. Tapi Esau suka berburu, lebih banyak di luar rumah. Nah, Yakub ini kesayangan mama, anak mama. Tapi Esau anak papa. Nah, ternyata anak mama lebih sukses pada anak papa. Jadi saudara-saudara, bapak-bapak jangan bangga kalau anaknya berhasil karena mamanya itu. Katanya. Saudara, oke. Satu ketika saudara, Yakub ini karena dekat mama pasti jago masak. Satu ketika dia masak kacang merah, abangnya pulang dari main. Wih, aromanya boleh nih. Dia datang, dek bagi dong, dek bagi dong. Yakub pinter, boleh bang, barter. Barter apa? Hak kesulungan ganti. Kan toh kita cuma kembar, hanya beda detik ajanya kita. Iya bang, kacang merah kau, tapi aku jadi abangmu. Esau merasa, ya udah nggak apa-apa, yang penting dapat kacang merah. Nah, saudara, ternyata ini membuktikan karakternya Esau yang tidak serius dengan hidup, tidak serius dengan masa depan. Dia merasa itu satu yang adalah yang penting saya hari ini dapat kacang. Tapi menurut saya itu start awalnya. Sehingga ketika ayah mereka Ishak mulai tua, dia panggil Esau kesayangan, Esau, saya ingin berkati kau. Tapi masak dulu masakan yang enak sama aku. Kau berburu dulu. Saat berburu itu ternyata Ribka nguping. Dia panggil itu Yakub. Kop. Ya. Daripada yak kan nggak enak kan. Kan bagus kop gitu kan. Kan lebih enak bahasanya kan. Sini mama bilangin. Tadi mama dengar papamu. Dia mau berkati Esau sebagai anak sulung. Oh, kamu jangan mau. Kan dia sudah barter kacang merah. Ini kalau diramakan. Nggak dicatat dari kitab begitu, saudara. Akhirnya, tapi mah, terus gimana mah? Ya udah, kamu aja nyamar sebagai abangmu. Nanti kamu datang ke sana bawa masakan, nanti papamu makan, setelah itu kamu diberkati. Oh jangan mah, nanti kalau diraba saya, papanya kebetulan sudah buta, nggak bisa melihat. Nanti kalau raba tangan saya mulus, abang kan berbulu tangannya. Nanti gimana? Oh itu urusan mama. Masalah itu urusan mama, masalah makeup itu urusan ibu-ibu. Kan gitu kan? Udah itu urusan mama. Nah terus kalau suaraku, ya udah pintar-pintar kamu ngomong lah. Singkat cerita saudara, Yakub ikuti maunya mamanya, dibawa hidangan ke papanya. Papanya bilang, coba sini, mulai curiga papanya. Dipegang, loh badannya badan Esau, suara kok suara Yakub. Iya. Kenapa suaramu beda? Ini suara-suara. Enggak pak, lagi serak. Tadi malam main hujan. Mungkin. Akhirnya, oh gitu ya, oke, makan papanya enak-enak. Kemudian diberkatilah Yakub sebagai anak sulung, sebagai berkat kesulungan.
Begitu selesai, Esau datang, dia katakan, "Pak, ini makanan kesukaanmu." Papanya bilang, "Hah? Berarti aku udah dibohongi adikmu." Tapi berkat gak bisa ditarik. Gak bisa ditarik, saudara. Dia udah berkati Yakub. Akhirnya itulah yang terjadi. Begitu abangnya Esau dengar, maka dia rencana membunuh Yakub adiknya. Sehingga adiknya lari. Dalam pelarian itulah menuju kampung halaman ibunya, bermimpilah dia tengah malam di tengah perjalanan. Paham sekarang ceritanya? Nah, ternyata di tempat di mana dia tidur ada malaikat turun naik. Bukan naik turun, saudara, beda. Kalau turun naik berarti dia tempatnya di atas. Kalau naik turun tempatnya di bawah. Di dunia ini ada yang naik turun, iblis, setan. Yang kelihatannya bisa berkata orang, bisa. Tapi kalau Tuhan malaikatnya turun naik, sebab malaikat itu pesuruhnya Tuhan. Disuruh menemani Yakub. Sampai-sampai saudara tahu, berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, "Akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak ayahmu. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu." Saudara, mari kita coba lihat. Kalau orang katakan, "Wah, Yakub merebut berkat dengan cara nggak pas, melanggar hukum, melanggar ini." Faktanya Tuhan berkati dia. Betul? Karena apa? Esau boleh anak sulung. Tapi mama mereka paham. Ini ada janji besar dari Allah lewat Abraham, lewat Ishak ayah mereka. Kalau sampai janji ini turun ke Esau, program Allah macet. Karena Esau gak pernah serius hidupnya. Sehingga ibunya merasa yang paling cocok ini Yakub, kader mamanya. Esau kader papanya. Tapi Ribka katakan, enggak, ini yang paling cocok. Saudara, ternyata Tuhan setuju. Jadi saudara, kadang-kadang hukum bisa terbalik di buat Tuhan. Kadang-kadang saudara, kita gak paham cara Tuhan untuk memberkati orang, untuk mengangkat orang. Harus begini-begini, itu kata kita iya. Kata Tuhan. Tuhan sengaja pakai Ribka untuk memprovokasi anaknya Yakub supaya mau. Nah, ketika di jalan inilah Tuhan datangi dia. Tuhan berjanji pada dia. Bahkan dikatakan, keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya. Dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Saudara tahu, bukan ini janji pada Abraham pertama kali diberikan Tuhan. Yang diulangi pada Ishak. Sekarang disampaikan kepada siapa? Yakub. Saudara coba lihat, olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ini kan tugas besar, saudara. Untuk tugas besar Tuhan gak mau serahkan pada orang gak serius. Program Allah yang besar gak mungkin diberikan pada orang yang main-main dengan hidupnya. Tuhan mencari orang yang bertanggung jawab. Saudara-saudara, jadi kalau kita gak serius di hidup ini, jangan pernah berpikir Tuhan percayakan perkara besar. Jangan pernah berpikir Tuhan cari orang lain. Iya kan tapi. Oke, mari kita coba lihat. Kadang-kadang orang pakai trik-trik saudara hanya untuk merebut berkat. Mari kita kembali ke Taman Eden. Di Taman Eden, Adam dan Hawa begitu diusir, punya anak dua, Kain dan Habil, betul? Suatu ketika mereka ini berdua ini abang adik bawa korban kepada Tuhan. Tuhan menolak persembahan Kain tapi menerima Habil persembahannya. Akhirnya Kain sebagai abang tersinggung, sakit hati. Singkat cerita dia bunuh adiknya. Mungkin dia berpikir saingan habis. Pewaris tunggal Kain, anak tunggal dari Adam dan Hawa. Tapi Tuhan katakan, Kain enggak. Aku tetap tidak berkenan kepada engkau. Dan Tuhan kasih anak berikutnya kepada Adam yang bernama Set. Betul? Artinya apa? Kain tetap tersingkir walaupun dia berhasil menyingkirkan adiknya. Tuhan bangkitkan seorang bernama Set. Tetap bukan Kain. Saudara, Tuhan punya program itu. Nggak bisa dibatalkan siapapun.
program besar ini Tuhan hanya mau dilakukan oleh orang yang spesial di mata Tuhan, yaitu Yakub. Kalau kita orang spesial di mata Tuhan, siaplah Tuhan pakai saudara untuk program besar dari Tuhan. Siaplah. Kalau kita spesial di mata Tuhan. Tapi lihat hidupnya nih. Dan bahkan dikatakan sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Saudara perhatikan, ini kan program besar yang hanya mungkin dikerjakan orang yang disertai oleh Tuhan. Untuk disertai Tuhan berarti dia harus dekat dengan Tuhan. Harus takut akan Tuhan. Betul? Ini program besar. Dan Tuhan pilih Yakub. Inilah kehidupan Yakub, inilah potongan-potongan pasal dari hidup Yakub yang kita lihat. Saudara, bahkan saudara di dalam pasal 37 ketika saudara, waktu Yakub ada satu fase akhirnya dia pergi merantau ke Haran dan kemudian menikah di sana, punya anak banyak 12, kemudian disuruh Tuhan dia kembali ke negerinya. Saudara coba pikirin, saya kembali ke negeri saya. Di sana ada Esau yang puluhan tahun lalu ingin bunuh saya. Saya disuruh balik. Kalau saudara mau nggak? Toh dia sudah sukses negeri orang, tapi suruh balik, suruh berdamai. Tuhan ingin hidup kita selesai dengan masa lalu. Amin saudara. Tuhan ingin kita selesaikan masa lalu. Dia berdamai. Tetapi saudara namanya Yakub tetap ketakutan. Dia masih ingat, masih membayangkan marahnya abangnya Esau kepada dia. Sehingga di tengah jalan waktu dia mau pulang dengan istrinya, dengan anak-anaknya. Tiba-tiba dalam ketakutan dia ada seorang malaikat datang kepada dia tengah malam. Akhirnya dia tangkap itu malaikat, dia bergumul, dia bergulat dengan malaikat itu. Sepanjang malam. Saudara-saudara, ketika orang itu melihat bahwa malaikat tidak dapat mengalahkan Yakub, malaikat memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok sehingga ia bergulat. Ketika ia bergulat artinya dipukul maksud supaya lemah, tapi Yakub tetap nggak mau melepaskan dia. Kenapa? Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Inilah filsafat hidup Yakub. Aku tidak biarkan engkau pergi kalau engkau tidak berkati aku. Aku tidak akan melangkah pergi kalau aku tidak yakin Tuhan berkati aku. Aku tidak akan pergi kalau aku tidak yakin Tuhan menyertai aku. Amin saudara. Itu hidup Yakub. Dia gak mau lepaskan ini kesempatan. Dia bergulat dan dia katakan, aku tidak lepaskan kecuali kau berkati aku. Tuhan melihat orang-orang yang ngotot dengan hidup. Petarung-petarung dalam hidup. Yang tidak mau menyerah dalam hidup. Inilah orang-orang istimewa bagi Tuhan. Orang yang tidak menyerah dengan hidup. Kadang-kadang saudara kita katakan, takut nanti bila orang ambisi. Enggak. Karena Tuhan sedang mencari orang untuk menjadi berkat bagi bangsa. Dan orang itu haruslah petarung-petarung saudara. Kadang-kadang gak apa-apalah kita ngalah, yang penting menang. Woi, kalah tetap kalah. Di mana menangnya? Itu kan hanya kata-kata penghiburan itu. Supaya seolah-olah seakan-akan padahal. Saudara-saudara, Yakub, dia tahu Esau ini saya nggak bisa tebak, masih teka-teki. Apakah Esau kalau ketemu saya dia mau bunuh saya? Masih teka-teki bagi dia. Makanya dia perlu jaminan dari Tuhan. Berkati aku. Akhirnya memang dia ketemu dengan Esau, semua baik-baik saja. Saudara-saudara, akhirnya apa? Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Siapa namamu? Yakub. Aku ganti Israel ya. Karena apa?
Engkau bergumul melawan Allah dan engkau menang. Yakub penuh dengan lika-liku di masa lalu. Penuh dengan tragedi di masa lalu. Tapi Tuhan ingin memulai sebuah sejarah baru lewat hidupnya Israel. Yakub punya anak 12. Dan 12 anak Yakub itulah menjadi 12 suku Israel, betul? Mulai Tuhan bukakan dia, engkau sekarang Israel. Engkau menjadi bangsa yang besar. Dan sampai hari ini, bukan Israel bangsa yang besar? Saudara lihat. Engkau sekarang Israel. Mungkin ada yang berpikir, apakah aku perlu ganti nama? Gimana saudara? Ada saudara merasa perlu ganti nama supaya mengubah nasib? Ini yang kasih nama Tuhan loh. Tuhan. Kadang-kadang saudara datang ke saya, orang bilang, Pak saya mau baptis tapi boleh gak kasih nama baru? Saya bilang, kamu pakai mau namanya siapa? Dia buat nama artis, saya bilang gak cocok. Itu namanya kamu bukan mengubah hidup. Kamu ingin lebih keren dari masa lalu. Seolah-olah, seakan-akan. Saudara-saudara, tapi Tuhan katakan, engkau Israel sekarang. Engkau Israel. Saudara-saudara, apa sebetulnya yang perlu kita belajar dari sini? Ketika dia disebut Israel, maka dia berkatilah ke-12 anaknya. Kalau saudara baca dalam pasal 48 sampai 9 kitab Kejadian. Dia berkati semua anak sebelum dia meninggal. Dan ada yang menarik, saudara tahu nggak? Dari anak-anak Yakub yang paling menonjol itu adalah Yusuf. 50 pasal kitab Kejadian, tapi dari mulai pasal 37 sampai 50, 14 pasal, cerita hidupnya Yusuf. Tapi saudara tahu, walaupun dia orang hebat, anaknya Yakub, yang menjadi istimewa di mata Tuhan anak Yakub adalah Yehuda. Yehuda lah yang menjadi Yahudi. Dari Yehuda lah akhirnya keturunannya Raja Daud. Bahkan kalau saudara baca silsilah Yesus, dari Yehuda lah, Yakub, Yehuda seterusnya sampai ke Daud, sampai kepada Yesus. Bukan Yusuf. Kenapa? Saya coba lihat saudara, hanya ada satu peristiwa yang dilakukan oleh Yehuda, tapi itu dicatat oleh Tuhan. Ketika Yusuf ingin dibunuh abang-abangnya, dimasukkan di sumur, dengan harapan dibiarkan mati di situ, mau ditinggal di situ. Tapi tiba-tiba Yehuda bujuk abang-abangnya. Untuk apa kita biarkan dia mati? Itu ada saudagar, kita jual aja dia dibawa ke Mesir. Yang penting hilang dari hadapan kita. Tapi sebenarnya Yehuda sedang menyelamatkan Yusuf dari kematian. Betul? Dan Tuhan catat itu. Sehingga kalau saudara baca di pasal 3, 4, 8, 9. Cara Yakub memberkati Yehuda beda dengan yang lain. Dan memang benar. Akhirnya dari Yehuda lah turunannya menjadi Raja Daud dan Yesus Kristus. Saudara lihat. Nah, saya kembali saudara, apa yang perlu kita pahami dari kisah ini? Sehingga tadi pengajaran Asaf itu, apa yang perlu kita pahami dari kisah ini? Saudara, yang pertama adalah supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian. Supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakan pada anak-anak mereka. Simpel aja saudara, kita tentu punya sejarah hidup. Berapa banyak kita mau cerita kepada anak-anak kita perjalanan hidup kita di masa lalu. Kadang-kadang ada anak-anak kehilangan kisah orang tuanya karena tidak pernah diceritakan. Memang kadang-kadang anak sekarang juga gak begitu tertarik cerita orang tua. Apalagi kisah-kisah sedih di masa lalu. Dulu papa waktu masih seumurmu bla bla bla. Enggak menarik bagi anak-anak saudara. Tapi coba waktu kau lahir dulu, opungmu ada titip warisan untukmu. Itu dikejarnya itu. Apa itu pak? Apa itu pak? Apa itu pak? Itu dikejarnya itu. Halo anak-anak. Gimana? Nah hidup. Tapi saudara perlulah ceritakan kisah-kisah inspiratif di masa lalu. Cuma kadang-kadang kita ceritakan sedih-sedih. Yang enak-enak ceritakanlah. Bagaimana pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, amin. Yang kedua tujuannya apa? Supaya mereka menaruh kepercayaan kepada siapa? Allah.
dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tapi memegang perintah-perintah. Supaya keturunan kita tahu dan tetap percaya pada Tuhan. Amin. Kita katakan, papa mama bisa begini karena tangan Tuhan menolong papa mama. Makanya tetap ingat sama Tuhan. Yang ketiga, saudara, dan jangan seperti nenek moyang mereka yang pendurhaka, yang melupakan Tuhan, akhirnya apa yang terjadi? Dihukum Tuhan. Kalau kita melupakan Tuhan, dihukum Tuhan. Saudara-saudara, coba ingat kembali. Kita punya orang-orang sebelum kita. Berapa banyak kisah hidup dia yang menginspirasi kita hari ini. Mungkin orang tua kita, kakek kita, orang yang kita kenal. Sekarang buku-buku yang cukup populer adalah kisah-kisah inspiratif, betul? Yang di masa lalu. Saya ingin cerita satu kisah aja yang terjadi abad 19. Seorang yang bernama Horatio Spafford. Dia lahir 20 Oktober 1828. Pekerjaan dia, profesinya adalah seorang lawyer, tapi juga pengusaha real estate, seorang businessman. Cukup sukses pada masa itu. Di Chicago nggak ada yang nggak kenal dia. Secara kerohanian dia aktif di gereja, bahkan dia pendukung kuat seorang penginjil dunia terkenal D.L. Moody. Dia yang dukung. Tapi saudara, apa yang terjadi? Satu ketika anak laki-laki satu-satunya tiba-tiba kena demam. Yang katanya jenis penyakit, saya baca di buku itu scarlet fever. Saya nggak tahu jenis penyakit apa. Dan kemudian penyakit itu membawa kematian bagi putranya. Kita pikir, dia kan cinta Tuhan, ikut pelayanan. Kok anaknya meninggal? Nggak sampai di situ. Setahun kemudian, ada satu peristiwa yang dikenal dengan The Great Chicago Fire. Apa yang terjadi di sana? Ada kebakaran yang luar biasa sampai sepanjang 9 km. Spafford baru saja investasi habis-habisan untuk bangun real estate di daerah itu. Dan semua hangus terbakar. Saudara lihat, anak meninggal, bisnis kok terbakar. Dalam kondisi itu mereka sepakat, yuk kita coba lupakan masa lalu, kita pergi ke Inggris, menemani D.L. Moody. Karena dia lagi pelayanan di sana. Menjelang berangkat, tiba-tiba Spafford katakan pada istrinya, kalian berangkat duluan. Ada satu kasus besar yang harus kuselesaikan dulu. Aku nyusul kapal berikutnya. Hanya istrinya berangkat. Berangkat 9 hari kemudian setelah istri berangkat. Tiba-tiba Spafford dapat telegram yang isinya cuma simple. Save alone. What shall I do? Dia cari tahu. Ternyata kapal yang bawa istrinya bertabrakan di tengah laut dengan kapal lain. Dan keempat putrinya tenggelam di laut dan tidak ditemukan. Itulah sebabnya istrinya katakan, saya cuma tinggal sendiri. Saya harus buat apa? Mendengar itu, Spafford merasa, istri saya pasti sangat tertekan. Sehingga dia menyusul dengan kapal berikutnya. Dan saudara tahu, ketika di tengah laut nahoda panggil dia, dikatakan Spafford, kemungkinan di tempat inilah keempat putrimu tenggelam dan tidak ditemukan. Dia diam sejenak, dia merenung sejenak. Tapi di tempat itulah dia menulis sebuah lagu, It is well with my soul. Yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, saya hanya ambil 2 ayat saja. Ketika hidupku sentosa teguh ataupun sengsara penuh, di dalam kasih-Mu ku tinggal teguh, nyamanlah jiwaku, nyamanlah jiwaku. Ayat yang kedua dikatakan, meski oleh iblis aku diserang, hatiku tenang dan teguh, sebab Kristus telah menyelamatkanku, darahnya menebus jiwaku. Saudara, hidup Spafford berakhir 150 tahun yang lalu. Tetapi sejarah hidup dia menginspirasi banyak orang sampai hari ini. Saudara-saudara, jangan pernah abaikan hidupmu. Alkitab mengatakan nama yang harum lebih berharga daripada minyak yang mahal. Saudara tahu namanya legacy, warisan. Kalau kita wariskan harta pada keturunan kita, kita tidak tahu apa yang terjadi setelah kita mati. Tapi kalau nama yang baik kita wariskan, kalau sejarah hidup yang baik kita wariskan,
sampai kapanpun itu jadi bahan cerita. Bukan saja keturunan, tapi setiap orang yang mengenal kita. Begitu sebut nama kita, waduh, orang itu nggak bisa dilupakan. Orang itu begini, orang itu begini, orang itu begini. Teka-teki kehidupan. Bagaimana hidup saudara? Berapa banyak puzzle yang saudara susun dalam hidup saudara? Mungkin potongan puzzle itu peristiwa menyedihkan. Di masa lalu saudara katakan, apa aku sanggup? Tapi nyatanya hari ini kau sanggup. Amin. Ketika kita mengalami hal itu, rasanya nggak kuat Tuhan, nggak kuat. Tapi ketika saudara sudah lewati puluhan tahun kemudian, mengingat itu, saudara katakan, terima kasih Tuhan, aku bersyukur bisa punya pengalaman itu. Sehingga aku bisa melihat Tuhan hadir dalam hidupku. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.